biasanya begitu syuting ya kita punya pandangan punya ini yang sama, tapi sekarang ini semuanya harus kayak belajar lagi gitu, kayak di challenge lagi bagaimana kita harus memahami hak asasi antar antar manusia, antar kru, antar pemain apa segala macam, dan mereka bisa gitu punya keputusan-keputusan sendiri yang memang itu kita harus Mhm. hargai. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai, selamat malam Mas Iva. Terima kasih sudah join. Halo, selamat Sebelumnya, malam. perkenalkan nama aku Sela dari Cinema 21. Mungkin Mas Iva bisa nih sekarang nyapa ke Sobat 21 yang dari tadi udah join. Boleh disapa dulu Mas Iva, Ya, silahkan. halo, selamat malam Sobat 21 semua. Terima kasih ya udah gabung di live kita kali ini. Nanti kita akan bahas tentang program IFDC, Hari Film Nasional bersama dengan Cinema 21 gitu. Jadi seperti apa programnya nanti kita bahas bersama di sini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol mengenai film, gimana nih kabar Mas Iva, sehat? Sehat-sehat, harus sehat nih di masa-masa seperti ini. Betul, yang paling penting adalah tetap sehat di Ya, masa seperti ya ini. benar sekali, benar sekali. Nah, ngomong-ngomong Mas Iva udah nonton balik belum lagi nih ke bioskop? Udah belum nonton lagi ke bioskop? Sempat nonton terus kemarin terakhir juga udah berencana nonton. Saya malah nggak tahu gitu ada peraturan apa sekarang usia ya. Jadi Iya, ada betul. film anak-anak kan Raya gitu. Saya ajak, saya udah beli tiket ternyata belum bisa masuk karena anak saya juga masih kecil gitu sebenarnya gitu. Tapi sangat Mm-mm. sangat nyaman sih prosesnya setelah itu. Terus kemudian sudah ada sistem bagaimana mengembalikan tiket dan sebagainya gitu. Cuman akhirnya yang terakhir kemarin udah sangat Mm-mm. bersemangat sekali tapi masih belum berhasil menonton. Iya sih, jadi kalau memang di Cinema 21 itu kita punya protokol New Habits kan, berarti Mas Iva sendiri sudah Ya, merasakan kalau protokolnya aman. Dan kalau untuk batasan usia sebenarnya berbeda setiap daerah Mas, dan itu semuanya bisa oke. dicek. Mungkin buat Sobat 21 di rumah juga bisa dicek di website kita, semuanya itu lengkap nanti informasinya soal batasan usia. Nah, ngomong-ngomong soal nonton bioskop, sebelum akhirnya bisa nonton lagi, apa sih yang Mas Iva paling kangenin banget sama bioskop? eh Menurut saya sih bagaimanapun bioskop itu tempat dari perspektif director gitu ya, penonton dan director gitu sebenarnya. Betul. Bioskop itu tempat yang terbaik sih untuk mempresentasikan film gitu ya. Karena sebagai sutradara tentu saja kita memikirkan aspek-aspek visual dari warna, komposisi, pergerakan kamera, bahkan suara itu memang mindset kita itu di layar lebar di bioskop gitu. Jadi ya memang yang paling ngangenin ya mendapatkan pengalaman menonton yang terbaik itu gitu, yang benar-benar Betul. duduk gitu dan bisa menikmati film itu secara utuh. Iya sih. Setuju sih. Pasti kalau dari bioskop tuh yang dikangenin pasti movie experience-nya sendiri ya untuk nonton ngerasain di layar besar seperti itu. Oke, nah untuk Sobat 21 kalian bisa untuk nanya dan nanti akan langsung sama Mas Iva. Ayo nanyanya bahasanya mungkin lebih disopanin lagi ya. Aku ada beberapa baca nih bahasanya agak-agak nggak sopan ya kalian. Coba ayo, boleh nanya tentang Hari Film Nasional boleh, tentang karya-karya dari Mas Iva sendiri boleh. Nanti yang langsung dijawab sama Mas Iva ya kan, Mas? Seperti itu. Jadi kan tadi Ya. aku udah jelasin sedikit tentang IFDC, tapi kan kalau Mas Iva yang jelasin pastinya lebih afdol ya. Jadi boleh nih dijelasin apa sih IFDC itu, terus dibentuknya kapan, terus siapa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Ya, ya, jadi IFDC itu asosiasi profesi ya, sutradara film layar lebar Indonesia. Jadi memang kami menspesifikkan bahwa IFDC yang kepanjangannya Indonesian Film Directors Club ini adalah asosiasi untuk sutradara film layar lebar gitu. Jadi ada sampai sekarang ada 70 anggota pembuat film sutradara aktif gitu. Aktif itu maksudnya memang masih terus berproduksi sampai sekarang gitu. Terus biasanya untuk bisa bergabung dengan IFDC ini
harus sudah pernah gitu membuat film layar lebar dan direkomendasikan oleh beberapa anggota yang lain gitu. Dibentuknya sih tahun 2013 gitu, dan tanggalnya juga 30 Maret gitu. Jadi bentar lagi sebenarnya juga ulang tahun gitu, yang ke berapa berarti? Ke-8 ya. Ke-8 gitu. Terus Iya, kemudian ya, ke-8. ya gitu. Jadi udah 8 tahun ini gitu. Dan selayaknya asosiasi profesi, terutama kita punya program-program, punya visi bagaimana meningkatkan kualitas anggota, bagaimana kemudian ikut menyumbang, berkontribusi bagi perkembangan film nasional gitu, dan juga melindungi profesi kami sendiri gitu. Jadi sejauh ini sih program-programnya kami sangat komunikasi gitu ya, terutama kita punya grup WhatsApp gitu yang selalu update gitu, komunikasi gitu. Dan salah satu programnya yang terbaru ini adalah kita membuat program dalam rangka Hari Film Nasional. Film nasional. Betul. Nah, karena tadi sudah disinggung nih sama Mas Iva, langsung aja sekalian Mas coba dijelasin apa sih programnya untuk Hari Film Nasional ini. Ya, sebenarnya awalnya bermula dari kami selama pandemi ini, kita merasa di titik ini tuh sudah sangat perindukan gitu, bagaimana kemudian, dan juga kita ingin menggairahkan gitu, bagaimana bahwa film-film yang kami produksi ini punya harapan gitu untuk nantinya bisa bertemu dengan penonton di bioskop gitu. Walaupun sekarang kita semua tahu gitu bahwa bioskop pandemi masih berlangsung gitu, dan kita harus menjalankan dengan protokol dan sebagainya, tapi rasanya penting untuk tetap kita menjaga gairah itu. Jadi di tanggal 30 nanti di Metropol kita mengadakan program yang kita namai Panjang Kali Lebar gitu. Kenapa Panjang Kali Lebar? Juga kita merasa bahwa ingin punya harapan bahwa umur dari film-film karya kami yang dibuat itu semakin panjang gitu, dan dengan karya-karya yang semakin lebar gitu, atau semakin beragam gitu. Dan dari situ nanti kami akan mempresentasikan cuplikan-cuplikan film yang dibuat, yang sudah dibuat oleh anggota-anggota IFDC, oleh saudara-saudara yang mereka berproduksi selama pandemi, terus kemudian belum bisa rilis atau tertunda jadwal tayangnya gitu, terus kemudian juga atau masih dalam pasca produksi gitu. Jadi sebenarnya harapannya agar apa yang kami sampaikan, walaupun itu potongan-potongan adegan film yang nanti akan bertemu penonton gitu, tapi mudah-mudahan kami bisa membuat itu film nasional tetap punya semangat gitu, tetap punya gairah gitu, hingga sampai pandemi selesai gitu. Betul. Jadi itu teman-teman, ada acara yang diselenggarakan oleh FDC namanya Panjang Kali Lebar hari Selasa 30 Maret di Metropol 21. Betul banget sih, kita itu harus terus ya menjaga nih supaya semangat dari film nasional Indonesia sendiri ini terus terjaga sampai nanti akhirnya pandemi selesai. Gitu. Buat Mas Iva sendiri, selain dari program Panjang Kali Lebar ini, sebagai seorang sutradara, apa sih makna dari Hari Film Nasional buat Mas Iva sendiri? Gimana memaknai Hari Film Nasional? Ya, Hari Film Nasional, kita harus ingat gitu ya, bahwa kenapa sih gitu Hari Film Nasional ini diambil dari mana gitu. Seperti yang kita tahu bahwa 30 Maret ini menjadi Hari Film Nasional karena ini adalah hari pertama produksi dari film pertama Indonesia, Darah dan Doa, yang disutradarai oleh Pak Usmar Ismail gitu. Dan bayangkan gitu, ini pertama kali istilahnya film Indonesia dibuat oleh tim Indonesia gitu, yang kemudian oleh sebuah bangsa yang baru merdeka gitu. Tentu saja kita bisa kebayang ya, sulitnya seperti apa gitu. Bukan hanya sulit secara teknis sudah pasti sulit, tapi juga teknis untuk mencari identitasnya seperti apa film Indonesia itu gitu, agar menjadi benar-benar utuh bahwa ini memang film yang mewakili identitas Indonesia. Nah, menurut saya dari situ kemudian saya memaknai Hari Film Nasional sebagai sebagai
usaha saya juga untuk mempertanyakan kembali sih kadang ke diri saya gitu. Hmm. Sebenarnya seperti apa gitu perkembangan film dan identitasnya terhadap film Indonesia ini gitu. Jadi paling tidak di setiap tanggal 30 itu saya maknai dengan seperti itu gitu, tentang karakter film Indonesia, tentang identitas film Indonesia gitu. Jadi kayak lebih sekarang nih situasinya seperti apa sih untuk film-film Indonesia, karakternya gimana, kayak gitu ya. Jadi sebagai Ya, sutradara, paham, pasti sebagai sutradara itu pasti concern banget untuk melihat kayak apa sih film Indonesia ini sekarang statusnya seperti apa, ya, ya, gitu. Hmm, berarti itu sebagai sutradara kan bisa dibilang bukan sebuah pekerjaan yang mudah dan butuh dedikasi yang sangat tinggi. Pastinya dedikasi Mas Iva tuh luar biasa banget gitu. Apa sih Mas arti dari menyutradarai sendiri gitu? Kayak gue tuh membuat film ini, mensutradarai film ini tuh karena ini tuh artinya ini loh buat aku gitu. ya. eh Menyutradarai sebenarnya sama juga apa ya, memimpin gitu sebuah pekerjaan, sebuah kerja tim yang cukup cukup besar gitu ya. Dan saya melihat bahwa saat kita meng-create film baik dari adegan demi adegan dan disambung menjadi cerita yang utuh, itu kita sedang seperti mengcapture kehidupan itu sendiri gitu. Mencoba untuk apa ya, ada unsur mendokumentasikannya melalui perasaan-perasaan, melalui visual gitu, dan juga di saat yang sama kerja tim selama berbulan-bulan di lapangan itu Betul. juga kita menciptakan kehidupan itu sendiri sih gitu. Jadi sebenarnya menyutradarai ya sebenarnya sangat erat gitu dengan bagaimana kita menciptakan gitu dan merayakan kehidupan gitu. Oke, jadi kayak sebenarnya kita punya kehidupan sendiri, terus kita bisa menciptakannya dan mentranslate ya menjadi sebuah Ya, rangkaian adegan, skrip dan ya, sebagainya. Tapi ketika proses syutingnya sendiri, ya itu sebenarnya kehidupan sendiri lagi karena kita akan bekerja sama dengan ya, banyak orang, produksi benar, sendiri. Oke, nah ya, pasti nih selama kemarin ketika situasi seperti ini, pandemi itu kan pasti pelaku industri kreatif, apalagi film itu kan kayak jadi bisa dibilang terhambat dan terdampak banget gitu kan. Apalagi proses syuting jadi susah-susah banget deh dijalanin. Tapi kan kita tahu kalau Mas Iva ini punya film baru yaitu Losmen Bubroto. Nah kira-kira gimana Mas? Bisa nggak diceritain apa sih waktu itu tuh gimana susahnya proses syutingnya sampai akhirnya bisa jadi film? ya. Losmen Bubroto sebenarnya sudah cukup lama gitu, maksudnya direncanakan sebelum sebelum pandemi gitu. Cuman ternyata uh, baru bisa kita jalankan gitu pada saat pandemi, dan ternyata memang apa ya, itu benar-benar pengalaman syuting produksi di kala pandemi itu benar-benar pengalaman yang berbeda gitu. Maksudnya biasanya kalau kita menyutradarai itu kita bisa sangat fokus gitu terhadap urusan-urusan kreatif gitu. Tapi di saat pandemi ini tuh bagaimanapun kita jadi punya fokus dan konsentrasi yang lain gitu. Jadi saya yakin gitu untuk teman-teman saudara yang berproses di masa pandemi itu concernnya pasti akan lebih lebih besar gitu daripada pada saat ada pandemi gitu. Ada unsur-unsur lain yang harus diperhatikan, harus dijaga gitu. Ya, salah satu impact-nya yang bagus memang kita jadi aware sekali ya dengan apa ya, dengan kesehatan Betul, betul. gitu. Itu Setuju. bahwa setiap apa ya, setiap proses yang kita jalani gitu, setiap adegan yang kita ambil itu benar-benar sangat bermakna gitu, karena ada satu atau hal yang terjadi itu tuh, apa yang kita rekam itu sangat sangat tidak mungkin terjadi gitu. Jadi sebenarnya salah satu impact yang saya rasakan itu setelah sekarang gitu melihat hasil shotnya itu, saya ingat betul gitu bahwa ini adalah perjuangan yang benar-benar tidak mudah gitu untuk akhirnya kita bisa lihat gitu satu Iya, frame itu betul-betul. gitu. Nah itu tuh ya. Ya. Hmm, pasti kebayang sih, karena kan biasanya gitu kalau misalnya mau syuting, ya udah syuting aja gitu. Bisa rame-rame, bisa berdekatan, sekarang semuanya harus berjarak, terus harus didata.
itu pasti kebayang sih prosesnya bakal lebih ribet. Jadi kayak ada proses tambahan gitu lah ya Mas, kayak harus memperhatikan juga nih dari segi kesehatan, keamanannya. Ada nggak sih Mas satu aja gitu? Kalau misalnya proses yang Mas Iva tuh paling ingat kayak, ih biasanya gue syuting nggak pernah kayak gini nih, tapi karena kemarin jadi gue syutingnya kayak gini, itu sampai diingat banget gitu. Ya, mungkin ada hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi gitu. Misalnya kayak ada 5 pemain ngumpul gitu di satu meja gitu, dan adegannya bisa jadi juga adegan yang simple gitu. Biasanya itu bisa kita lakukan dengan mudah gitu. Maksudnya Betul, betul. benar-benar ya udah tinggal call, semua datang, kita rekam, udah selesai gitu. Mudah dalam artian secara teknis bagaimana mengatur produksinya gitu. Cuman apa ya, di saat-saat ini tuh apa yang paling saya ingat ya, hal tersebut itu tidak semudah gitu, tidak semudah yang biasanya gitu. Karena eh, apa semua orang itu kan menyikapi pandemi ini Beda-beda. personal gitu ya, berbeda, Iya, beda-beda. beda-beda, dan itu Betul. harus kita hargai gitu. Semuanya harus Betul, kita betul. hargai. Nah, itu yang biasanya begitu syuting ya kita punya pandangan, punya ini yang sama, tapi sekarang ini semuanya harus kayak belajar lagi gitu, kayak kayak di challenge lagi bagaimana kita harus memahami hak asasi antar antar manusia, antar kru, antar pemain, apa segala macam, dan mereka bisa gitu punya keputusan-keputusan sendiri yang memang itu kita harus hargai gitu. Nah, itu yang di setiap prosesnya itu sih yang selalu ingat terus gitu. Iya sih, betul. Betul banget kalau setiap orang itu Ya, menyikapi situasi ini kan pasti beda-beda ya. Kayak ada yang kayak dalam ya, tanda kutip punya protokolnya sendirilah gitu. Kayak oh kalau aku nggak, ya, oh deket ya, banget kayak gitu. Ih kebayang banget sih Mas, pasti ribet padahal adegannya ya. misalnya harus duduk berlima gitu ya, tapi jadi kayak aduh ini gimana ya syutingnya biar gak deket-deket banget semuanya. Kebayang Mas, Ya. kebayang jadi makin gak sabar nonton filmnya karena kita biasanya karena aku jadi tahu nih oh proses aja udah susah pasti filmnya lebih spesial daripada film biasanya. Nah, kalau bocoran ada nggak Mas bocoran kayak misalnya boleh diceritain misalnya Los Membu Broto itu secara garis besar menceritakan apa atau bocoran kira-kira Mas Iva punya upcoming project apa lagi nih di tahun 2021? Ya, upcoming project kebetulan belum ya, karena benar-benar saya juga lagi menyelesaikan apa editing gitu, terus Oh kemudian oke. lagi di situ, terus kalau bocorannya tentang apa cerita itu ya, sebenarnya ceritanya benar-benar berkutat di konflik losmen itu gitu, konflik keluarga itu gitu. Terus kemudian kita juga udah announce pemainnya kemarin gitu, ada Betul, betul. Maudy Kusnedi, ada Matias Mucus gitu, terus ada apa pemain-pemain yang lain kayak Putri Marino, Baskara, Mahendra, terus kemudian ada Maudy Ayunda gitu ya. Jadi ini cerita ibu dan 2 anak perempuannya itu gitu. Walaupun sebenarnya kita ngomongin satu keluarga, tapi kali ini bocorannya adalah memang kita fokuskan gitu pada drama uh, ibu dan anak perempuannya gitu. Oke, jadi film keluarga banget gitu ya bocorannya. Aduh, Iya, iya. semoga pandeminya cepat selesai jadi bisa nonton satu keluarga ya. Kayaknya cocok banget nih kalau ditonton sama satu keluarga biar udah nggak ada batasan usia lagi, biar anaknya bisa nonton. Gitu. Oke, Mas ngomong-ngomongin pandemi, apa sih harapan dari Mas Iva ini untuk film nasional misalnya ketika masa pandemi ini selesai? Boleh kan kita sekarang beroptimis karena melihat ya penyebaran vaksin dan sebagainya. Jadi siapa tahu semuanya akan berakhir nanti lebih cepat. Kira apa sih harapan Mas Iva untuk perfilman Indonesia sendiri? Ya, kalau harapan tentu saja saya pikir semua gitu ya, semua insan film Indonesia punya harapan yang bahwa ini segera, karena titik sebelum pandemi itu kita tahu bahwa kita lagi ada di titik yang baik Setuju. gitu. Bisa dibilang titik terbaiknya secara grafik, apa penonton lah, kualitas film kita dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa dengan cepat sih gitu untuk kembali ke titik itu, dan harapan saya tentu saja film itu
bukan hanya sekedar pembuat film dan penontonnya gitu, atau dan ruang pemutarannya misalnya bioskop, tapi film itu ya ekosistem gitu. Jadi mudah-mudahan ekosistemnya mulai dari sekolah film lah, komunitas film, pemerintah, media dan sebagainya, semua itu tuh akan juga langsung terkoneksi dengan cepat dan balik, semua punya visi yang sama, sehingga grafiknya akan langsung naik lagi dan ada di titik di mana kita pernah itu mengalami itu di tahun-tahun sebelum pandemi. Iya, setuju sih, tapi itu ketika sebelum tiba-tiba kita didatangi oleh pandemi ini, itu film Indonesia lagi di titik tertinggi, itu emang sayang banget sih. Aku pun merasa kayak sedih gitu, kayak aduh padahal sebenarnya udah ada nih beberapa list film gitu yang kayak akan tayang film-film Indonesia, tapi ternyata harus tertunda dan sebagainya. Diaminin banget nih harapan dari Mas Iva, semoga nanti ketika semuanya selesai, semua lini mulai dari pemerintah, para pekerja filmnya sendiri, semuanya bisa langsung bekerja sama, media, dan semoga film Indonesia bisa bangkit lagi terus gitu. Nah Mas, Amin. amin banget, harus diaminin banget. Jadi sebelum kita menutup nih Mas, boleh banget. Jadi kita itu di Cinema 21 punya satu program yang namanya Semangat 21. Itu apa sih? Jadi kita kayak, ini udah tahun 2021 loh, jadi kalian tuh semua harus semangat buat nonton lagi di Cinema 21 karena bakal banyak film-film yang asik, termasuk mungkin nanti akan ada film-film Indonesia nih yang akan rilis di Cinema 21. Jadi apa pesan dari Mas Iva buat Sobat 21 nih yang dari tadi udah nonton tentang Semangat 21 ini untuk bisa balik lagi ke bioskop dan ayo kita majukan lagi perfilman Indonesia gitu. Ya, jadi dengan pas banget ya di tahun 2021 ini gitu, dengan Semangat 21 ini semoga penonton film Indonesia gitu itu benar-benar tetap semangat gitu. Jadi walaupun saat ini misalnya belum balik ke bioskop, tapi semangat itu harus tetap ada gitu. Betul. Karena begitu titik itu mungkin gitu, kapan kalian kembali ke bioskop itu harus segera melampiaskan gitu semangat itu gitu. Karena dengan menonton film di bioskop itu nantinya bukan hanya masalah bioskop dan filmnya atau pembuat filmnya saja gitu, tapi itu ada satu ekosistem luas yang kemudian akan ikut terbangkitkan gitu. Betul. Jadi semangatnya itu harus tetap dijaga banget ya. Jadi ketika nanti di titik yang semuanya sudah bisa kembali nonton lagi ke bioskop, mungkin secara normal dengan tanpa harus berjarak dan sebagainya. Nah semangatnya itu tinggal langsung tuntasin aja, langsung nonton lagi supaya film Indonesia bangkit lagi. Jadi itu ya pesannya teman-teman, ayo. Oh ya jangan lupa untuk ada acara panjang kali lebar di Metropol nantinya. Boleh terakhir banget, boleh nih kalau ada misalnya Mas Iva punya pesan-pesan penutup buat Sobat 21 di rumah dan sekaligus pamit gitu misalnya sama Sobat 21, silahkan. Ya, terima kasih Sobat 21 ya yang udah nonton live malam ini gitu. Sekali lagi bahwa nanti tanggal 30 itu ada program yang dilaksanakan oleh 21 dan IFDC, Indonesian Film Directors Club. Program ini bisa dibilang tertutup gitu, tapi kami ingin menyampaikan gitu seluas-luasnya bahwa sutradara dari IFDC, terutama dari IFDC ini terus berproduktif gitu selama pandemi, dan nanti pasti ada titik di mana kita bertemu gitu. Maksudnya film yang kami kerjakan ini bertemu dengan kalian semua di bioskop gitu. Jadi tunggu saatnya gitu dan jaga semangatnya. Amin, kita tunggu banget. Semoga kita semua bisa balik lagi ke bioskop. Dan untuk tetap membangkitkan semangatnya, jangan lupa untuk acara panjang kali lebarnya. Kita semua harus sama-sama merayakan Hari Film Nasional. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas. Ya, terima kasih Sheila. Cinema 21 hari ini. Semoga yang nonton tetap bisa bersemangat ya, dan untuk kembali lagi ke bioskop nonton film Indonesia. Terima kasih ya waktunya, Mas Iva. Selamat ya, malam. Terima kasih Sheila. Terima kasih Cinema 21. Selamat malam. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.